Kisah cinta anak SMA yang berakhir dengan penyesalan karena cinta tak selalu berakhir di pelaminan. Kadang, cinta berakhir di tempat yang lebih sunyi, di ingatan yang tak bisa dilupakan. Jika kamu pernah mencintai seseorang tapi tak bisa bersatu dengannya, semoga kisah ini membuatmu tahu bahwa kadang melepaskan juga bentuk lain dari mencintai. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang yang belajar dari kisah sederhana ini. Di doa yang tak pernah terucap, di pohon ketapang yang menjadi saksi janji dua hati yang akhirnya kalah oleh waktu. Ini kisah Dimas dan Laras, dua anak muda dari sebuah desa kecil yang pernah saling mencintai sepenuh hati, tapi harus belajar bahwa cinta sejati tak selalu berarti memiliki. Kisah cinta ini diawali pertemuan mereka di sekolah SMA. Namanya Dimas. Anak desa biasa, hidup sederhana, tapi punya semangat besar untuk belajar. Di SMA Negeri Sukodono, dia bukan siapa-siapa. Pendiam, pemalu, dan lebih sering menyendiri di pojok kelas. Tapi setiap pagi sebelum bel masuk berbunyi, dia selalu datang lebih awal, duduk di bangku dekat jendela, memperhatikan seseorang dari kejauhan. Gadis itu bernama Laras. Laras adalah kebalikan dari Dimas. Dia ceria, aktif, dan mudah akrab dengan siapa saja. Setiap kali ia tertawa, seluruh kelas seolah ikut hidup. Dan tanpa sadar, Dimas jatuh cinta, diam-diam. Hingga suatu hari, guru biologi menunjuk mereka berdua untuk kerja kelompok. Dimas hampir tak bisa bicara saat Laras duduk di sampingnya. "Mas Dimas, kamu ngerti bagian ini?" "Aku bingung banget, sumpah." Ya bisa, nanti aku bantu." Sejak saat itu, mereka mulai sering bersama, belajar, bercanda, lalu saling mengenal lebih dalam. Setiap sore, mereka duduk di taman belakang sekolah, di bawah pohon ketapang yang rindang. Di sanalah mereka berbagi mimpi. "Kalau lulus aku mau kuliah di Semarang," kata Dimas. "Aku juga pengen kuliah, tapi mungkin kerja dulu bantu orang tua. Yang penting jangan pisah ya, Ras." "Enggak akan." Pohon ketapang ini jadi saksinya. Dan sore itu, mereka berdua mengikat janji kecil, janji remaja yang polos tapi tulus, untuk saling menunggu. Waktu berjalan, hari kelulusan tiba. Dimas diterima kuliah di Semarang lewat beasiswa, sementara Laras memutuskan menunda kuliah. Mereka berpisah tapi tetap berkomunikasi. Telepon murah, surat, pesan singkat. Semua jadi jembatan antara dua hati yang dipisahkan jarak. Setiap kali Dimas pulang kampung, hal pertama yang ia lakukan adalah datang ke rumah Laras. Dan setiap kali mereka bertemu, Laras masih tertawa dengan cara yang sama. Tawa yang membuat dunia Dimas terasa tenang. Jarak janji dan waktu. 2 tahun berlalu. Dimas sibuk dengan kuliah, organisasi, dan pekerjaan sampingan, tapi Laras selalu ada di pikirannya. Kadang malam-malam Dimas membuka pesan-pesan lama mereka, hanya untuk memastikan bahwa cinta itu masih hidup. Sampai suatu hari, Laras mengabari kabar berat. "Mas, aku diterima kerja ke Taiwan." "Jadi TKW?" Dimas terdiam. "Serius?" "Iya mas, gajinya besar. Bisa bantu bapak ibu, juga bantu kamu kuliah. Aku pengen hidup kita nanti nggak susah." "Berapa lama, Ras?" 3 tahun. "Nih, setahun itu lama, Ras. Tapi kalau cinta kita kuat, waktu nggak akan ngalahin kita, kan?" Malam itu, mereka kembali ke pohon ketapang, tempat yang dulu jadi saksi janji mereka. Dimas menggenggam tangan Laras erat, seolah tak ingin melepas. "Pergilah, Ras, tapi jangan lupa pulang." Laras menatap matanya tersenyum. "Aku janji mas, aku bakal pulang. Termasuk kamu." Hari keberangkatan pun tiba. Terminal ramai. Tangis keluarga bercampur dengan suara mesin bas. Laras menatap Dimas dari balik kaca jendela. Dan Dimas berusaha tersenyum meski hatinya runtuh. Beberapa minggu pertama, mereka masih sering berkomunikasi. Video call, kirim foto, saling cerita tentang keseharian. Laras kerja keras di pabrik. Dimas berjuang dengan kuliah. "Mas, aku kangen." "Aku juga, Ras, tapi sabar ya. Nanti semua ini terbayar."
Tahun pertama berlalu. Tahun kedua, komunikasi mulai jarang. Dimas sibuk skripsi, Laras kelelahan kerja, dan perbedaan waktu membuat pesan mereka kadang tak sempat dibalas. Tahun ketiga, hanya ucapan lebaran ulang tahun dan sesekali doa singkat. Tapi Dimas tetap setia. Ia menolak semua ajakan teman-teman untuk mencari pasangan lain. Di hatinya hanya Laras. Ia percaya janji di bawah pohon ketapang itu bukan omong kosong. Hingga suatu malam, saat Dimas pulang kampung, ibunya berkata pelan, "Mas, kamu jangan terlalu berharap. Laras di sana sibuk, mungkin udah lupa." Dimas hanya menjawab, "Kalau dia lupa, biar aku aja yang ingat." Dan ia terus menunggu. Tahun berganti, musim silih berganti. Tapi cintanya tak berubah. Kepulangan yang terlambat. 6 tahun akhirnya berlalu. Laras pulang. Tubuhnya tampak lebih dewasa. Wajahnya sedikit tirus, tapi senyumnya masih sama. Theus membawa koper besar dan harapan kecil untuk memeluk orang yang selama ini ia rindukan. Namun setibanya di terminal, tak ada Dimas di sana. Ia menunggu. 5 menit, 10 menit, 1 jam, tak juga datang. Ia akhirnya pulang ke rumah. Dan di sana kabar pahit sudah menantinya. "Laras, kamu belum dengar ya?" "Dengar apa, Bu?" "Dimas, dia udah nikah, Nak." "Nikah?" "Iya, sama Bu Rani, janda kembang di dusun utara." Laras membeku. Senyumnya lenyap, suara di sekitarnya hilang. Yang tersisa hanya gemuruh di dadanya dan air mata yang menetes tanpa suara. "Bu Rani yang punya warung kopi itu?" "Iya, katanya dia bantu Dimas waktu kuliah. Ya, mungkin karena itu mereka dekat." Malam itu, Laras berjalan sendirian ke taman belakang sekolah lama mereka. Pohon ketapang itu masih berdiri kokoh, tapi daun-daunnya mulai gugur. Ia duduk di bawahnya, membuka surat lama dari Dimas. Tulisannya pudar tapi masih bisa terbaca. "Aku akan menunggu sampai kamu pulang." Laras menangis, bukan karena benci, tapi karena mengerti bahwa waktu kadang tidak berpihak pada janji yang tulus. Beberapa hari kemudian, Dimas datang diam-diam ke tempat itu juga. Ia melihat Laras dari jauh, duduk di bangku yang sama. Ia tak berani mendekat, hanya meletakkan bunga ketapang di tanah. "Maaf, Laras, aku kalah oleh waktu. Aku gagal menepati janji." Laras menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, "Tidak ada yang salah, Mas. Cuma semesta memilih jalan lain untuk kita." Mereka berdua terdiam. Hanya angin sore yang berhembus lembut menggugurkan daun-daun ketapang satu persatu. Dan saat daun terakhir jatuh, Laras tersenyum. Untuk pertama kalinya tanpa luka. "Aku nggak akan marah, Mas. Karena cinta sejati nggak butuh pembuktian. Cukup pernah ada, cukup pernah tulus. Cinta bukan tentang siapa yang menunggu paling lama. Cinta adalah tentang siapa yang tetap setia. Bahkan ketika akhirnya harus melepas." Dimas dan Laras memang tak berakhir bersama, tapi kisah mereka tetap hidup. Di bawah pohon ketapang yang jadi saksi bahwa cinta sejati kadang harus kalah oleh waktu, tapi tak pernah mati dalam kenangan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kamu pernah mencintai seseorang, tapi tak bisa bersatu dengannya, semoga kisah ini membuatmu tahu bahwa kadang melepaskan juga bentuk lain dari mencintai. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang yang belajar dari kisah sederhana ini.